Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini Oraimo, ya. Jadi ada yang menanyakan soal charger Oraimo ini, katanya saya nggak pernah mereview merek Olight, Oraimo, terus satunya apa lagi. Nah, ini Oraimo sudah pernah sih, ya. Cuman memang belum pernah saya cobakan ke kabel sakti, itu memang iya, ya. Desain boxnya Oraimo ini wah eksklusif banget ya, eksklusif ya, kayak handphone ya. Ini saya pakai lagi ngecas ke Infinix, ya. Karena kenapa saya lihat ini kok bacaannya tulisannya Hypergun 65, itu maksudnya gimana ya? Ya. Tapi di sininya tulisnya for phone, oh untuk telepon sama untuk handphone sama laptop, maksudnya seperti itu ya. Ya, ini lihat. Wah, ini istimewanya kebalik ini. Ini istimewa sekali ini loh, ya. Ya kan? Garansinya garansinya 365 days. Ya, keren sekali ya. Jadi pembelian ini waktu itu berapa saya lupa ya. Jadi kalau teman-teman mau mencari lagi ya, nuh lihat nih. Dalamnya ini lo lihat ya. Dia desainnya itu kayak semacam handphone yang eksklusif gitu loh ya tempatnya. Nah, terus habis itu di mana di review saya Anchor yang 67 watt tuh ada yang komen. Di sini yang mau beli 600.000 charger seperti ini buat apa? Nah, ini dapat kabel ya. Dapat kabel C2C ini. Punyanya Oraimo ini. Bagus kabelnya ya. Nah, kalau orang berpikir seperti itu buat apa? Tapi kalau beli handphone dia maunya yang mahal ya toh, giliran sama charger itu biasanya lo ya, ini biasanya itu punya pasangan tuh asal-asalan. Yang penting kayak handphone ya, handphone gini penting dicolok hidup ya, penting bisa nyolok gitu loh. Nah, tuh ya jangan traveling lo ya. Jadi seperti itu. Biasanya asal-asalan, tidak sehati, tidak sepemahaman ya kan, tidak yang klop begitu kan. Tidak yang milih-milih itu kan, asal pokoknya. Nah, itu ya. Satu itu. Kedua, biasanya kalau yang seperti itu malah justru menumbuhkan. Nah, dia tidak mau yang 600.000, carinya charger abal-abal. Nah, inilah ya. Karena mereka berpikir seperti ini. Kadang nih yang beli charger abal-abal itu charger aslinya ini ya, misalkan punya handphone ya, harga 5 juta, charger aslinya itu disimpan. Yang ketika dijual lagi, yang dijual itu charger abal-abalnya disertakan di situ. Nah, itu loh, kadang-kadang seperti itu ya. Itu tuh sebenarnya sesuatu yang salah. Karena kenapa? Itu menumbuhkan atau memberi kesempatan ke mana charger abal-abal itu berkembang biak gitu loh. Ya kan, otomatis mereka laris manis Tanjung Kimpul kan. Karena yang jual handphone itu banyak juga, misalkan pakai setahun 2 tahun ya kan, ada produk baru ganti, itu chargernya itu disimpan, gitu loh ya. Nah, ini ya itulah apa namanya, saya sering mengatakan jangan gunakan charger abal-abal. Supaya apa? Supaya tidak berkembang charger abal-abal itu. Bukannya saya terus apa dapat sesuatu dari charger mahal-mahal, enggak, malah saya rugi, malah saya itu modalnya gede kalau chargernya mahal-mahal daripada charger abal-abal ya kan. Saya charger abal-abal nggak nyampe 100.000, 20.000, 30.000 bisa saya bongkar ya kan, saya rusak-rusak ya, itu ya. Ini sekarang berapa coba, ratusan ya kan. Nah, itu loh ya. Jadi kita harus berpikir jangan menggunakan charger abal-abal. Nah, ini kita kembali ke Oraimo ya. Itu tadi sedikit intermezzo ya. Ini saat ini saya ngecas ke mana nih, Infinix ya. Infinix bagus banget ya. Mungkin memang Hypergun itu untuk dikhususkan untuk Infinix gitu loh, sepertinya itu ya. Saya coba ngecas coba ini, protokolnya seperti apa tadi. Ini soalnya tadi dari nol gitu loh. Dari nol. Oh iya. Oh ya, udah 74. Baru sebentar loh ini. Ternyata udah 7. Wah, ini kenceng juga, kenceng-kenceng.
Pantesan gini ya. Ini Infinix yang 45 watt. Tapi saya tadi lihat indikatornya, wattnya masuk. Itu dia eh, stabil di 25 watt. Segitu tok loh. Cuma 25 watt stabilnya. Ini sekarang kok bisa malah 29. 25 watt tapi sebentar banget ngisinya. Nah itu loh. Jadi kita itu nggak perlu langsung, kalau kita punya Infinix 45 watt itu harus 40 watt, itu enggak. Charger bawaannya pun nggak bisa sampai segitu bro. Karena kenapa saya bilang gitu ya, ini kan sudah saya coba dengan waktu saya unboxing pertama kali ini Infinix ini, saya cobakan dari nol itu mencapai 40 watt aja tidak bisa. Itu charger bawaannya. Ya itu memang udah sistemnya gitu loh. Jadi 22, 25 watt itu sudah bagus. Yang penting itu dalam pengecasan itu stabil, ya kan? Dan cepat. Ini contohnya seperti ini nih. Saya baru menata untuk review ini. Terus habis itu saya bilang kan tadi dari nol, ini dari nol tadi. Saya cek loh udah 75%. Wah, berarti ya cepat sekali dan ya hangat-hangat kuku ayam seperti itu. Ini kita cek dulu ya protokolnya supaya yang nanya supaya tahu semua, serta saya akan cobakan dengan kabel sakti ya. Kita coba dulu ini. Padahal saya ngecas tadi pakai kabel ini loh, nggak pakai kabel sakti loh. Ya, ngecasnya pakai kabel Toki ini. Ini sekarang kita cek dulu. Ya. Nah, kita cek sekarang mengenai protokolnya, ya kan? Ini kan yang ditunggu-tunggu pengecekannya seperti apa. Wah, ini ya tetap mantap ya. Ya, aduh MediaTek memang oke. Ini memang kalau di deskripsinya memang diperuntukkan untuk pengguna gaming ya. Pengguna gaming ini sesuai ya. Ini MediaTeknya juga jalan dan 65 wattnya juga oke. Ya. Semua hijau, kita coba ke pot yang kedua, ya kan? Seperti apa deteksinya? Bentar, kita cabut dulu. Nah, ini PPS-nya berjalan masalahnya. Nanti kita lihat cek PPS-nya. Loh, kok apelnya nggak jalan ya ini ya? Nah, ini kita berhentikan dulu sejenak ya. Bentar. Ini karena habis kita colokkan di USB A. USB C1-nya. Sekarang kita lihat dulu USB A-nya dulu ya. Seperti apa? Ini harusnya di port keduanya itu tetap Apple-nya jalan. Karena dia barusan habis C1-nya dicolok, biasanya memang seperti itu. MediaTek satunya yang jalan ya. Nah, ini ya. Sekarang kita rubah untuk ke C2. C2. Lah, oh, berarti beda ini. C2-nya memang tidak bisa dia. C2-nya itu alirannya berapa watt ini? Kita lihat aja di sini ya. Atau nanti kita cek pakai. Oh, tetap 65 watt, tapi kok nampak merah ya? Kita cek pakai ini ya, PowerZ ya. Ntar dulu. Harusnya itu bisa, kita coba pakai PowerZ ya, seperti apa ya. Oh, ternyata bener ya. Bener. Memang dia ini nggak salah. Dia keluarnya seperti ini aja. Ya. Keluarnya cuman PD dan PPS-nya. Cuman itu aja. Sekarang kita lihat untuk ini PPS-nya ya. Berarti dia bisa berjalan di Samsung SFC 2.0 ya. Karena dia berada PPS-nya di 5 ampere. Berarti bisa ini ya. Bisa untuk ke Samsung ya. Samsung berjalan.
berjalan lancar kalau ini ke Samsung. Ini kita coba ya. Kita ngetesnya itu pakai 25 watt enggak apa-apa. Yang penting apa namanya? Bisa berjalan. Bentar. Nah ini ya. Nah, bener nggak omongan saya gitu loh ya. Karena tadi ada apa 5 ampernya ya. Sekarang kita tes dulu apakah benar ya kan, masih berjalan. Oh ini kita coba yang di C1 nya aja dulu. Nah, ya. Nah ini mengisi daya, hanya mengisi daya kok nggak keluar ya. Kita cabut dulu baru dicolok lagi. Nah nah ini kok nggak mau. Bentar. Jadi karena ada ini kita coba ya. Kita coba ini. Nah, ini mengisi daya super cepat ya. Nah, ya kan? Ya. Jadi karena kabelnya kabel seperti ini ya, kita gabungkan dengan power jet seperti ini, dia masuknya khusus ke Samsung ya, khusus ke Samsung seperti itu. Nah, ini lihat nih. Dia bisa masuk, kita lihat lewat sini ya. Itu 26 watt ya. Ya kan? Artinya apa? Ini bisa untuk ke Samsung 45 watt yang SFC 22.0 ya. Coba kita pot yang kedua nih. Wah, tetap ya bisa ya, super cepat ya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Apakah benar masih 25 watt masuknya? Nah, benar ya, 21, 22. Nah, berarti pengecekan ini yang tadi saya kasih tahu 5 ampere ya di PPS-nya itu berarti ke Samsung itu bisa memenuhi syarat ya, memenuhi syarat ya. Sekarang kita waktunya mencoba menggunakan kabel sakti. Tetap ya, saya pakai kabel yang 120 watt ya, kabel saktinya ya. Kita cobakan ya. Ini memang benar-benar pure, belum pernah saya coba loh ini menggunakan kabel sakti ini. Pakai ini aja ya, coba. Jadi biar kelihatan apa namanya, daya. Nah, kalau kabel sakti terus habis itu ada ini nyala ya, apa namanya, Superfook ya. LED displaynya enak ya. Wah, 30 ya, 37 ya masuk ya. Ini mantap juga ini. Saya baru nyoba ini ke kabel sakti ya. Baru ini nyoba ini ke Vivo ya, Vivo. Ke Vivo seperti apa? Udah 41%. Wah, mantap. Ini bisa masuk gede nih. Ini kelihatan nih. Les, wush, cepet banget ya. Nah itu, 40 nih. Ah iya kan, 43. 45. Ini 40. Ya, keren ya. Nah itu, ini ke mana nih? Ya, Mi Turbo Mi Turbo ya dimakan kalau Mi Turbo sih ya. Ya, koma desimal dan dia berjalan ini berarti 28 watt ya. 28 ya. Kita tunggu sampai 28 ya. 28, 17, 18, 20, 23, 25. Nah, 26. Iya, 27, 28-nya kelihatan sedikit doang. Malah 29.
lucu-lucu ya. Eh, Tapi kalau kita pakai apa nih namanya Infinix, dia mau nggak ya? Oh mau juga. Udah mau 80%. Padahal sebentar tok lo tadi pakai kabel Toki itu. Bener, asli bener sebentar aja. Jadi gini ya, kita kalau ngecas, ketika kita ngecas itu jangan terlalu berpikiran harus eh, apa wattnya segede-gedenya mendekati mendekati bawaan handphonenya, bukan gitu. Yang penting protokolnya itu keluar, ya. Yang penting protokolnya keluar. Kedua, dia tidak terlalu yang lari-lari gitu loh, wattnya gitu loh ya. Misalkan tadi 25, terus habis itu naik ke 45, terus turun ke 25 lagi, turun ke 20. Nah, itu bakal lama. Walaupun dia menyentuh di 45, misalkan ke Vivo gitu ya. Menyentuh ke 45 itu bakal lama pengecasannya. Dan ini tadi kita coba-coba dan ngecas ke sini nggak ada panasnya sama sekali. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi dia ada arsirannya, ini Oraimo seperti ini ya. Nah, ini keren loh bentuknya ya. Jadi dia desainnya di sini abu-abu ya, grey. Bobotnya mantap ya, bobotnya mantap. Jadi saya rasa ini rekomen ya, rekomen untuk kita gunakan ya. Tapi waktu awal kemarin dulu yang saya review juga saya merekomendasikan ini ya, karena memang bagus gitu loh. Memang benar-benar bagus. Walaupun di sini tidak apa namanya warna yang oranye gitu enggak, tapi ya buktinya pengecasannya bagus. Ya kan? Eh Tuh, dia apa namanya nih? Desain apanya? Casingnya itu arsiran gitu loh. Istimewa memang. Karena aku bisa bilang istimewa, ini kotaknya ini loh. Saya tuh jadi coba bayangin aja, charger seperti ini ya, Oraimo ya. Dia punya box seperti ini, eksklusif gitu loh. Ya. Jadi jangan bilang lagi, wah buat apa beli yang seperti itu lah, buat apa? Itu sama kayak orang punya duit ya kan, pengen mobil bagus ya toh, diarahin ngapain beli mobil yang 300 juta, beli aja yang 30 juta. Ya, oke. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai Oraimo 65 watt ini ya. Buat yang bertanya, ini sudah saya turunkan lagi ya. Maksudnya turunkan dari atas lemari karena saya taruh di atas ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.